Walika, kalian harus ingat bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau yang dibatasi oleh laut dan selat. Indonesia menghadapi berbagai kemungkinan adanya perpecahan yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pada bab ini akan membahas bagaimana pentingnya peran kalian sebagai generasi muda dalam upaya menjaga integrasi bangsa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri. Keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Selain semboyan tersebut, negara kita juga memikat alat pemersatu bangsa sebagai berikut. 1. Negara Pancasila. 2. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. 4. Lambang negara burung dara. 5. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. 6. Lagu-lagu perjuangan. Bhinneka Tunggal Ika juga yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia memiliki toleransi dan rasa saling menghargai. Untuk menjaga perbedaan tersebut, kuncinya terdapat pada komitmen bersatu bangsa Indonesia dalam keberagaman. Syarat integrasi. A. Anggota masyarakat merasa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu dan lainnya. B. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial. C. Norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan baik. Jangan sampai menyalahgunakan hak karena akan banyak sekali orang yang bisa sewenang-wenang melakukan suatu hal yang bisa merugikan orang lain. Keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban harus dilakukan. Setiap warga masyarakat harus menyadari adanya perbedaan etnik, suku, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah menjaga integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saat ini, negara Indonesia tidak dalam keadaan perang, tetapi negara menuntut kita sebagai warga negara untuk ikut serta menjaga integrasi nasional. C. Faktor-faktor pembentukan integritas nasional. A. Faktor pembentuk integritas nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan di Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Penggunaan bahasa Indonesia. B. Faktor penghambat integritas nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman gangguan dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan internal. Tantangan internal adalah segala bentuk gangguan dari dalam negeri yang dapat menggoyahkan kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini adalah macam-macam tantangan internal yang dimiliki bangsa Indonesia. 1. Keanekaragaman bangsa.
Keanekaragaman bangsa bisa menjadi salah satu sumber konflik, misalnya perselisihan yang dilatar belakangi oleh ras, suku, agama. 2. Kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat dapat memecahkan masyarakat ke dalam golongan-golongan tertentu. 3. Separatisme. Separatisme dapat mengakibatkan munculnya kesalahpahaman yang membentuk negara sendiri. Separatisme juga dapat berakar dari perbedaan cara pandang. 4. Radikalisme. Radikalisme adalah suatu salah paham yang menolak tatanan, tata tertib, dan paham politik. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal adalah segala bentuk gangguan dari luar negeri yang dapat menggoyahkan kesatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini macam-macam tantangan eksternal yang dihadapi Indonesia. 1. Globalisasi. Dengan adanya globalisasi, budaya asing semakin mudah masuk ke Indonesia. Selain itu, globalisasi ekonomi bisa menjadi produk dari luar negeri, justru membanjiri Indonesia dan membuat pengusaha lokal kalah bersaing. 2. Intervensi asing. Intervensi asing bisa mewujudkan dalam banyak hal, termasuk konflik teritori atau wilayah. 3. Jaringan narkoba internasional. Jaringan narkoba internasional menjadi Indonesia sebagai salah satu pasarnya. Masalah narkoba tidak hanya melemahkan tatanan moral masyarakat. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Kesadaran warga negara. Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. 2. Pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 1. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. A. Dari luar negeri. 1. Agresif. 2. Pelanggaran wilayah oleh negara lain. 3. Spionis. 4. Sabotase. 5. Aksi teror dari jaringan internasional. B. Dalam negeri. 1. Pemberontakan bersenjata. 2. Konflik horizontal. 3. Aktor teror. 4. Sabotase. 5. Aksi kekerasan yang berbau sara. 6. Gerakan separatis. 7. Perusakan lingkungan. 2. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk mengunggah kemampuan. 3. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau tujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. 4. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. 3. Dasar hukum bela negara. Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. 1. TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954. 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1982. 4. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. 5. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. 6. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 30 ayat 1 dan 2. 9.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pertahanan Negara ayat 1 dan ayat 2. 4. Kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Pertama, pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. 4. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi.